Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 201. Sangat bagus. Meng Kui telah mengambil keputusan tentang Huang Xiren, dan dia tidak berani melakukan kesalahan. Meski terlihat melemah, setidaknya bisnis keluarga bisa dipertahankan. Saya yakin ini adalah hasil yang bisa dipilih oleh orang bodoh manapun. Apalagi, meskipun dia belum banyak berhubungan dengan grup Zongheng ini, dia dapat yakin berdasarkan gosip di pasar bahwa grup Zongheng ini jelas bukan sesuatu yang ada di kolam. Campur dengan grup vertikal dan horizontal, mungkin bisa memenangkan serikat Chaebol di masa depan. Seperti orang lain, dia sangat ingin tahu tentang perusahaan seperti apa grup ini. Terutama talenta muda di belakang layar, siapa yang begitu sakral. Ketua, kami telah mengklarifikasi urusan kami. Anda dapat yakin, saya akan menghubungi orang-orang dari grup Zongheng nanti untuk menyelesaikan masalah spesifik akuisisi. Sepertinya Anda juga sangat sibuk, jadi saya akan menemani Anda. Saya memiliki hal-hal lain untuk menangani di sini, Anda lihat. Sekarang dia telah setuju dengan ketua, tidak mungkin untuk menarik kembali kata-katanya. Kalau tidak, dia menyimpan rahasianya sendiri, yang dapat terungkap kapan saja. Untuk ini, dia membayar mahal, jadi malam ini dia harus bermain ekstrim. Untuk beberapa alasan, dia mengalihkan semua amarahnya pada keluarga Ye Tianzong. Terutama Ren Yurou. Bajingan ini, kamu harus bermain malam ini dan membunuhnya. Dan meskipun Ye Tianzong tidak menjelaskannya sebelumnya, orang-orang di sini adalah istri dan ayah mertuanya. Jika Huang Xiren diizinkan melakukan kesalahan, dia pasti tidak akan bisa melakukannya jika dia tidak membantu. Meng Kui menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia hendak berbicara, Ye Tianzong yang telah diam selama ini tiba-tiba berbicara, "Direktur, ada sesuatu yang ingin saya katakan, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak." "Apa yang kamu bicarakan?" Suasananya sudah sangat tegang, dan orang bodoh ini ingin berbicara omong kosong lagi. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya, Zhang Chunqin takut akan semakin memperparah konflik, jadi dia segera pergi, menarik pihak lain, dan berkata dengan suara rendah, "Dasar idiot, apakah kamu akan membuat masalah lagi seperti sebelumnya? Bu, apakah kamu tidak mendengar? Masalah mereka terselesaikan, tapi itu tidak membantu krisis kita saat ini sedikitpun. Ketua dan saya memiliki sedikit persahabatan, dan sekarang keluarga Huang telah bergabung dengan grup Zongheng dan kehilangan perlindungan dari asosiasi Chaebol. Saya tidak percaya bahwa keluarga Huang mereka dapat terus mengamuk. Anda..." Zhang Chunqin secara naluriah ingin berdebat lagi, sementara Ren Dongguo bergegas untuk membujuknya, berkata, "Istriku, jangan membicarakannya, ini adalah akhirnya, krisis kita belum terselesaikan, dan menantu laki-lakiku mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan, jika tidak, kita biarkan dia mencoba." "Tianzong, apa yang ingin kamu lakukan?" Ren Yurou mau tidak mau bertanya. Tapi Ye Tianzong melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata dengan datar, "Tidak apa-apa, katakan saja beberapa patah kata." Kemudian, alih-alih berbicara dengan keluarga tiga orang, dia mengangkat kepalanya, mengambil napas dalam-dalam, menatap Meng Kui, dan berkata, "Ketua, saya pribadi berpikir bahwa keluarga Huang bergabung dengan grup Zongheng tidak ada hubungannya dengan saya. Berbicara secara logis, saya tidak boleh menyela. Namun, saya pribadi merasa bahwa Huang Xiren bukanlah orang yang sangat baik. Biarkan dia bergabung dengan grup Zongheng, dan dia akan tetap berkuasa di keluarga Huang di masa depan. Saya khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah. Anda tahu, dia masih ingin datang untuk menyusahkan keluarga kami. Jika Anda tidak menekannya lebih dalam, saya khawatir dia akan berbalik melawan Anda di masa depan." "Bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan tentang keluarga Huang kita? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" "Yah, menurutku apa yang dikatakan Tuan Ye masuk akal." Ini sebenarnya yang dimaksud Meng Kui, tapi sekarang Ye Tianzong mengatakannya terlebih dahulu. Dia sedikit mengangguk, dan berkata, "Huang Xiren, keluarga Huang yang ingin bergabung dengan grup Zongheng, bukan kamu, Huang Xiren. Saya pribadi berpikir bahwa di masa depan, Anda dan keluarga Huang akan berhenti bertanggung jawab dan menunjuk pewaris baru, dan Anda, yang terbaik adalah meninggalkan keluarga Huang dan melepaskan semua kepentingan yang berhubungan dengan keluarga." Bagi Huang Xiren, ini jelas merupakan bencana. Kehilangan nama penguasa dan kekuasaan keluarga Huang, mobil mewah, bungalow, keindahan, dan anggur semuanya diisolasi darinya, jadi apa gunanya hidup? "Ketua,
berhenti bercanda denganku. Untuk membiarkan keluarga Huang diakuisisi oleh grup Zongheng, sejujurnya, itu sedikit bertentangan dengan garis bawahku. Tapi karena kamu yang memerintahkan masalah ini, aku pasti akan melakukannya. Masuk akal bahwa ini adalah bisnis keluarga kita sendiri, tidak peduli apa yang kamu lakukan, ini juga orang luar, jadi. Lancang. Meng Kui ramah sebelumnya, tetapi sekarang kata-kata Huang Xiren jelas mempertanyakannya. Wajah Meng Kui segera berubah tajam, dan dia berteriak, singkatnya, saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Keluarga Huang Anda bergabung dengan grup Zongheng dengan harga murah. Ini adalah fakta yang tegas dan tidak dapat diubah. Mengingat perilaku Anda yang biasa, Huang Xiren, saya khawatir keluarga Huang akan rentan terhadap kesalahan setelah bergabung, jadi saya akan melepaskan semua hak penanggung jawab keluarga Huang Anda, bersihkan diri Anda dan tinggalkan rumah. Ini adalah kebaikan terbesar saya kepada Anda. Jika tidak, jika saya ingin mengumumkan urusan Anda, tidak hanya keluarga Huang yang akan bangkrut, tetapi Anda, Huang Xiren, akan hancur. Itu mungkin, dan Anda akan menghadapi semua jenis pengejaran. Apakah Anda yakin ingin menyangkal maksud saya? Mendengar ini, bahkan Ye Tianzong secara bertahap menjadi tertarik. Rahasia apa yang dimiliki Meng Kui pada Huang Xiren ini? Akibatnya, Huang Xiren mengalami kemunduran lagi dan lagi. Bahkan jika dia meninggalkan rumah sekarang, dia tampaknya tidak memiliki banyak perlawanan. Ketua, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Tidak ada kamar lain, apakah tidak ada jalan lain? Tolong, jangan lakukan ini, oke. Huang Xiren, yang biasanya sombong dan mendominasi, menangis pahit saat ini, menyakitkan dan tak berdaya. Di depan Meng Kui, dia tidak memiliki kesombongan sedikitpun. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya, seperti terong yang dipukuli oleh embun beku, penuh tak berdaya. Sekarang kata-kata itu penuh dengan permohonan. Meng Kui, di sisi lain, memiliki sikap tegas. Setelah melihat Ye Tianzong, dia berkata dengan lebih percaya diri di dalam hatinya, ya, itu benar, tidak ada ruang untuk negosiasi. Ini adalah permintaan terakhir saya. Selama Anda setuju, maka saya akan memberi Anda saya akan mengembalikan rahasia saya. Tentu saja, jika Anda berani menarik kembali kata-kata Anda di masa depan, dengan kekuatan Meng Kui saya dapat menangani Anda kapan saja, memahami. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, jadi jawab aku dengan cepat, setuju atau tidak. Meng Kui mengangkat nadanya. Huang Xiren sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dengan sebuah ide, dia memandang Zhao Chenggong di sampingnya, dan berkata dengan suara rendah, Chenggong, kemarilah. Keluarga Zhao Anda juga memiliki hubungan tertentu dengan asosiasi seni bela diri. Saat ini, tolong, berbicara tentang kebaikan. Tetapi, alih-alih bergerak maju, Zhao Chenggong terus mundur sampai dia mencapai sudut. Dia tidak berbicara, tetapi melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Meng Kui sudah berbicara. Tidak bisa diubah. Meskipun dia adalah anggota keluarga Zhao, dia hanyalah putra dari seorang pelayan. Dia sangat lembut sehingga tidak mungkin untuk membuat keputusan apapun. Dia bergaul dengan Huang Xiren, hanya ingin menyingkirkan perusahaan yang telah dia tipu, dan dia tidak ingin menyakiti Ciyu. Sialan, anakmu tidak akan membantuku. Huang Xiren sangat marah, tetapi ditampar oleh Meng Kui, dan mengeluarkan ultimatum, berhentilah berbicara omong kosong, apa yang baru saja saya katakan, apakah Anda setuju atau tidak? Jika Anda tidak setuju, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Mengapa? Huang Xiren tidak berdaya. Sekarang dia tidak punya cara untuk mundur, dan bahkan harapan terakhirnya, Zhao Chenggong telah memilih menjadi kura-kura. Memang, seperti yang dikatakan Meng Kui, begitu dia mengungkapkan rahasianya, keluarganya akan hancur dan nyawanya bisa hilang. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Selama Anda bisa hidup, Anda selalu bisa berbalik. Meng Kui, kamu Tianzong. Kalian berdua bajingan. Tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan kembali. Ketika saatnya tiba, Anda harus dipotong-potong. Bab 202. Pembalikan plot terlalu cepat, yang sulit dicegah. Awalnya, karena dia takut dengan kekuatan keluarga Huang, dia tidak berani menghadapi pihak lain secara langsung. Bahkan Ren Yurou sudah siap untuk makan malam dengannya, sementara Zhang Chunqin perlu mendamaikannya. Tentu saja Ren Dongguo memiliki kepercayaan pada menantu laki-lakinya, tetapi dia sudah lama tidak dapat melihat harapan. Dapat dikatakan bahwa keluarganya berada dalam keadaan bingung, tetapi dia tidak mengharapkannya dengan penampilan Meng Kui. Keluarga Huang tidak hanya diambang kehancuran, tetapi juga musuh terbesar, Huang Xiren, diusir dari rumah tanpa alasan. Tentu,
Meskipun topik ini diangkat oleh Ye Tianzong, selain Ren Dongguo, Zhang Chunqin dan Ren Yurou mungkin tidak akan mempengaruhi situasi saat ini karena dia berbicara. Jelas bahwa Meng Kui bermaksud untuk menelan pihak lain, tetapi yang disebut kepercayaannya. Tampaknya Huang Xiren sudah tamat, jadi kita juga bisa menghubungi krisis malam ini. Nyatanya tidak hanya malam ini, tapi kita tidak akan menghadapi masalah keluarga Huang di masa depan. Putra seorang pembantu rumah tangga, dia seharusnya tidak bisa membuat gelombang. Ren Dongguo berpikir. Dan Zhang Chunqin menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan lebih bingung, saya sangat penasaran sekarang, siapa Presiden Grup Zongheng, dan jika saya cukup beruntung untuk bertemu dengannya, saya benar-benar. Bu, bakat muda itu, tidak peduli seberapa kuat dia, tetaplah seorang manusia, tidak ada yang luar biasa, dan tidak mudah untuk bertemu. Ye Tian berkata sambil tersenyum. Menurutnya, karena ibu mertua dan yang lainnya memiliki keinginan seperti itu, mungkin bisa diatur sekali. Nyatanya, setelah mengalami pria bertopeng terakhir kali, dia merasa bahwa meskipun dia tidak bisa menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain, dia bisa memakai topeng untuk bertemu mereka, yang tidak hanya memenuhi keinginan mereka, tetapi juga memberi mereka perasaan tertentu. Tingkat kepercayaan di antara kelompok kosmetik dan industri catering, mereka lebih percaya diri. Kamu tahu apa kentut? Tentu. Dalam hati Zhang Chunqin, Ye Tianzong hanyalah orang bodoh dan pemborosan. Apa yang biasanya saya lakukan sudah membuat pusing, tapi sekarang saya masih mengucapkan kata-kata yang keterlaluan, itu membuat saya tertawa terbahak-bahak. Melihatnya dengan dingin, dia mengertakkan gigi dan berkata, dasar idiot, itu saja. Aku tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong denganmu. Setelah malam ini selesai, aku melihat bahwa kamu dapat melakukannya dengan baik dalam pekerjaan persiapan Euro. Restoran hotpot. Tidak peduli betapa membantunya, ideku untuk mengusirmu tidak pernah berubah. Bu, apa yang kamu bicarakan? Ren Yurou menyela Zhang Chunqin, dan pada saat yang sama, memandang Meng Kui, dan bertanya, Ketua, kalau begitu, ini adalah masalah antara Anda dan keluarga Huang, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami, jadi jika tidak ada kalau tidak, akankah kita pergi dulu? Dia hanya ingin cepat pergi dari sini. Awalnya, setelah makan, keluarga menikmati diri mereka sendiri dengan gembira, itu sangat bagus. Tapi sekarang karena penampilan Huang Xiren, banyak hal telah berubah, jadi dia buru-buru melarikan diri dari semua ini, dan kemudian, dia membuat rencana bagus untuk membuka restoran hotpot. Dia berharap tidak ada yang berubah lagi, dan dia hanya ingin mewujudkan cita-citanya selangkah demi selangkah. Idealnya, menjunjung tinggi titah ayahnya, tidak lebih. Kurasa kita bisa menunggu sedikit lebih lama. Meng Kui baru saja berkomunikasi dengan Ye Tianzong, dan menjual properti Huang dengan harga murah ke grup Zongheng hanyalah langkah pertama, dan menghilangkan kekuatan Huang Xiren di keluarga Huang, dan bahkan merusak reputasinya, hanyalah langkah kedua. Adapun langkah ketiga, itu juga merupakan hukuman pamungkas. Huang Xiren berani menganiaya Ren Yurou satu demi satu, dan bahkan ingin menyusahkan seluruh keluarga. Jika dia membiarkannya pergi dengan mudah, mungkin tidak semudah itu. Jadi, mendengar kata-kata Ren Yurou sekarang, Meng Kui masih perlu melakukan serangkaian peran. Setidaknya, Ye Tianzong membantunya mengembangkan basis pelatihan, dan manfaat besar yang dibawa oleh talenta yang dia kirim jauh lebih besar daripada mengorbankan keluarga kecil Huang. Pada titik ini, jika tidak sempurna dan meninggalkan beberapa kekurangan, kerugiannya melebihi keuntungannya. Alasan mengapa Huang Xiren mendapat hasil hari ini sangat berkaitan dengan bagaimana dia biasanya berperilaku. Meskipun saya, Meng Kui, bukan tipe orang yang membenci kejahatan, saya memperhatikan takdir dalam segala hal. Jika saya tidak bertemu dia, lupakan saja. Tetapi jika kita bertemu, saya pasti tidak akan berdiri. Saya baru saja mengetahui tentang urusan Anda secara singkat, dan saya tidak memiliki banyak persahabatan dengan Anda, tetapi Ye Tianzong, Tuan Ye, membuat mata saya bersinar hari ini. Arena grup mereka Museum Seni Bela Diri Zhongnan mungkin memiliki lebih banyak peluang kerja sama di masa depan. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika saya menjual bantuan saya. Sekarang, keluarga Huang Xiren ini hilang, dan reputasi Huang Xiren hancur, jadi dia sekarang menjadi komandan yang buruk. Saya pribadi berpikir bahwa sekarang juga saatnya untuk balas dendam dan balas dendam, mengerti maksud saya. Petik 2. Arti ini cukup jelas. Tapi Huang Xiren, yang mendengarnya, mau tidak mau melompat ke dalam hatinya, dan tidak ada habisnya. Saya sudah diserahkan olehnya tanpa pertumpahan darah, dan saya masih ingin menaburkan garam di luka saya dan membiarkan sekelompok orang ini membersihkan saya.
Apakah ada yang lebih tak tahu malu dari ini? Ketua, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Saya, bentak. Huang Xiren secara naluriah ingin berdebat lebih lanjut, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Meng Kui menamparkan wajahnya. Wajahnya berubah total, sikapnya dingin, sepertinya jika Huang Xiren melakukan gerakan lain, akan mungkin untuk membunuh Huang Xiren di tempat. Jangan berani bicara omong kosong padaku lagi. Aku khawatir yang ingin membunuhmu bukanlah mereka, tapi aku. Aku bahkan tidak perlu menyimpan rahasiamu untuk mengungkapkannya, aku bisa membunuhmu sekarang, mengerti? Penangkalan yang kuat membuat Huang Xiren menderita karena bodoh. Dia tahu betul bahwa Meng Kui adalah ketua pertama asosiasi seni bela diri. Meskipun ada persaingan internal, unta kurus lebih besar dari kuda, jadi dia masih yang terkuat. Terlebih lagi, dia masih memegang banyak seni bela diri di tangannya. Jika dia benar-benar ingin membunuh seseorang, dia bahkan mungkin tidak tahu mengapa dia mati. Aku salah tentang ketua. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Huang Xiren memilih menyerah sepenuhnya. Keluarga Huang telah pergi. Tidak ada penghargaan sebelumnya. Dia bahkan tidak menginginkan wajah dan martabatnya sendiri sekarang. Anda hanya perlu menjaga nyawa anjing, dan menunggu sampai masa depan untuk kembali. Oke, Tuan Ye. Melihat Huang Xiren benar-benar takluk, Meng Kui merasa misinya telah selesai. Sisanya akan diserahkan kepada keluarga Ye Tianzong. Pada saat ini, Zhao Chenggong telah memerintahkan saudara-saudara yang bergegas untuk menyimpan senjata mereka, dan mereka semua mundur dengan tertib. Keluarga Huang dan Huang Xiren telah kalah. Tidak ada artinya bertarung satu sama lain sekarang, apalagi berharap melakukan sesuatu pada Ren Yurou. Poin kuncinya adalah dia takut dia akan terlibat. Mencari kesempatan yang cocok untuk melarikan diri. Terima kasih, Ketua. Dengan dukungan penuh Meng Kui, Ye Tianzong sedikit mengangguk, berbalik, menatap Zhang Chunqin, dan berkata sambil tersenyum, Bu, ketua ini sangat kuat. Dia tidak hanya mengangkat kekuatan keluarga Huang, tetapi dia juga membiarkan Huang Xiren sujud. Dia adalah macan kertas sebelumnya, tapi sekarang dia hanya macan yang giginya telah dicabut. Haruskah kita melakukan sesuatu? Aku di sini. Jangan lihat Zhang Chunqin yang biasanya ceroboh dan riang, tapi ketika sampai pada saat kritis, dia masih sedikit takut. Mungkin karena kebiasaan berpikir warga kecil, meskipun Huang Xiren telah disingkirkan dari semua kekuatan sekarang, menghadapi pihak lain, dia masih merasa sedikit takut di hatinya. Sayang, kita sudah menyelesaikan masalah ini. Menurutku, jangan membuat masalah. Ren Dongguo masih orang yang pemalu, selama dia bisa menyingkir malam ini, sisanya akan baik-baik saja, dan dia berkata membujuk, Huang Xiren ini telah bekerja di kota Lincheng selama bertahun-tahun, kita tidak perlu memiliki konflik dengannya, Anda tahu, dia telah menjadi anjing yang hilang sekarang. Yah, aku juga berpikir begitu. Zhang Chunqin sedikit mengangguk, dan bahkan Ren Yurou di samping berpikir itu masuk akal, tidak perlu ada konflik lagi. Kata-kata Huang Xiren barusan terdengar sangat keras, tapi setidaknya dia tidak melakukan gerakan berlebihan yang substantif, kalau tidak, lupakan saja. Ye Tianzong dapat memahami kekhawatiran keluarga istrinya saat ini. Bukannya membenci besi tidak bisa membuat baja, mungkin karena diintimidasi selama bertahun-tahun. Ketika bertemu seseorang yang lebih besar dari diri Anda, tanpa sadar Anda akan memilih untuk mundur. Bahkan jika sekarang di waktu dan tempat yang tepat. Dan mereka memilih untuk menelan amarah mereka. Tapi Ye Tianzong tidak mau. Dia akan menepati janjinya, dan siapapun yang memprovokasi istrinya pasti akan membuatnya mati. Bahkan jika itu hanya ejekan verbal, itu tidak apa-apa. Jika kamu tidak ingin datang, biarkan aku mulai dulu. Ye Tianzong sangat jelas bahwa semuanya sulit pada awalnya. Selama mereka memimpin, mereka pasti akan mengikuti. Lagi pula, masih ada yang disebut Ketua Meng Kui yang duduk sebagai penanggung jawab. Bahkan jika Huang Xiren dipukuli dan dihina dengan kejam, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah. Lagi pula, tanpa perlindungan dari keluarga Huang dan Chaebol Guild, tidak ada yang mau berbicara dengan Huang Xiren. Terlebih lagi, Huang Xiren dulu melakukan banyak kejahatan, dan dia dianggap sebagai anjing di dalam air yang dapat dihukum semua orang, jadi mengapa dia harus takut padanya? Hah? Tianzong, apa maksudmu dengan itu? Kamu bodoh, aku peringatkan kamu, jangan main-main. Ledakan. Dan ketika seluruh keluarga bingung dengan kata-kata Ye Tianzong menendang selangkangan Huang Xiren tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tendangan ini sangat kuat, dan Huang Xiren tidak siap. Saat itu, dia terhuyung ke belakang, dan akhirnya jatuh ke tanah,
jika bukan karena ada orang di belakangnya yang menghalanginya, dia mungkin sudah hancur berkeping-keping di tempat. Langkah tiba-tiba Ye Tianzong mengejutkan semua orang, terutama Zhao Chenggong. Dia telah mendengar bahwa si idiot ini telah menjadi juara di arena grup sebelumnya. Pada saat itu, dia pikir itu menyombongkan diri, atau melebih-lebihkan, tetapi sekarang dia hanya melihatnya seperti ini. Hanya dengan satu tendangan, dia tahu bahwa pihak lain memiliki dasar kungfu yang dalam. Untungnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk memisahkan dirinya dari Huang Xiren sekarang, jika tidak, dia akan mengalami bencana juga. Bagaimanapun, keluarga Zhao jauh lebih kuat dari keluarga Huang. Kamu bodoh, beraninya kamu memukulku. Setelah Huang Xiren jatuh ke tanah, dia masih sangat tidak yakin dan hampir kehilangan kesabaran, tetapi Ye Tianzong bergegas mendekat, menginjak dadanya, dan berkata dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan, bicaralah, aku tidak dengar itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.